sisi Asia Pasifik kita yang nomor 1 sih, gitu. Dan kita sekarang Big 4 gitu ya, Amazon, Microsoft, Alibaba, Google. Dibandingin sama yang lain. Dan ini kalau lihat antara yang Big 4 ini sama yang 5 itu jauh, lumayan jauh jaraknya gitu ya. Ya. Ya, ini tadi yang sudah saya mention sih sebenarnya, cuma ini dirangkum lagi, key differentiator kita adalah dari sisi R&D-nya kita tes sendiri dari internal kita, terus ya core solusi kita adalah internet base, terus ya kita juga men-enable big data dan AI. Nah, ini yang menarik, banyak, customer kami selalu menanyakan dari sisi compliance gitu ya. Kenapa dari sisi compliance? Karena ya simple thing adalah kami perusahaan China, which is, paradigma orang-orang termasuk saya sendiri sih, sebelum saya join Alibaba gitu ya. Perusahaan Cina, dikontrol maksudnya, dalam pengawasan government China, lalu harus tunduk dengan government China. Jadi yang selalu jadi pertanyaan adalah, seandainya, government China ingin meminta data oleh customer kami, apakah boleh atau enggak dikasih? Ataupun ya semacam itulah, ada backdoor atau enggak? Dari sisi compliance gimana? Nah, itu selalu list pertanyaan yang harus kami hadapi, dan sebenarnya jawabannya kami sudah miliki gitu ya, which is, kita sudah establish dari 2009, lalu di 2015 kita sudah go internasional, dan kita sudah IPO, Bapak Ibu. Saham kita tuh sudah terlist di US, di Dow Jones gitu ya. Bisa lihat juga, bisa cek juga saham kita namanya BABA, BABA, which is sebenarnya kalau ada isu terkait data, kebocoran data, pelanggaran, compliance, itu saham kita langsung anjlok. Which is, kita tidak pernah, memberikan, customer data tanpa sepengetahuan customer tersebut. Itu, bottom line-nya gitu ya. Jadi mau itu government China atau siapapun, kita comply dengan international rules. Tadi kalau sempat merhatiin yang saya mention di awal, kita ada 2 entity gitu ya, ada Aliyun, ada Alibaba Cloud International. Jadi semua yang di luar Cina itu kita tunduk dengan international governance. Dan kita sudah, lumayan, ya kita rajin banget lah untuk, mengumpulkan sertifikasi internasional. Jadi kalau bisa dilihat, ISO kita lengkap, apapun yang diminta kita ada. Dari sisi regional, even GDPR yang sulit pun kita ada, even vertical industry kayak PCI DSS kita sudah comply. Untuk kedua data center kita di Indonesia itu sudah comply. Dari sisi health industry kita sudah comply, movie kita sudah comply. Dan customer base kita itu datang dari perusahaan financial, which is ada Adira Finance, ada juga dari bank, saya belum bisa mention nama banknya, itu Bank Buku 4 gitu ya, sudah pakai kita, ada insurance company juga. Jadi kalau lihat dari sisi concern terkait compliance, level menurut saya ya, dari sisi financial industry itu yang paling strict gitu ya, paling ketat. Tapi kita bisa proof ke mereka, kita bisa kasih semua dokumentasinya, kita bisa lolos audit OJK dan BI juga. Kita sudah comply dengan regulasi yang diharuskan, seperti itu. Jadi no issue terkait compliance, governance, regulation, kita semuanya comply. Yep. Oke, sekarang masuk ke cloud service. Jadi sedikit gambaran di Alibaba Cloud itu ada apa aja gitu ya. Kalau saya drill down semuanya kita nggak akan bisa cukup sih 30-45 menit. Ini saya quick aja dari sisi kulitnya aja. Jadi nanti akan ada slide juga tambahan detail mengenai produk-produk tersebut gitu ya. Cuman ini saya sedikit aja kasih overview. Kita mulai dari infrastruktur as a service gitu ya. Kita provide dari sisi computing, network, dan storage. Semuanya komplit lengkap. Dan 97% kalau saya bisa bilang, kebutuhan customer kami itu pasti level ini. Gitu ya, masih di level ini. Ini yang paling mandatory lah. Jadi ECS itu Elastic Compute Service, ibarat kata VM-nya lah gitu ya.
kita sudah ready juga kalau misalnya butuh container, Docker, Kubernetes gitu ya, kita siap, bahkan kita sudah available juga Kubernetes as a service atau Docker as a service. Jadi yang maintain master node-nya kita, customer tinggal deploy pod-nya aja. Jadi dari sisi manajemen juga lebih mudah, dari sisi cost juga lebih mudah. Karena sebenarnya yang paling gede cost-nya itu kalau kita maintain masternya. Sedangkan masternya ini udah kita yang maintain dan itu sudah free. Itu kita bisa provide. Even kayak kebutuhan bare metal kita ada, serverless computing, kita namanya function compute. Terus misalnya ada kebutuhan yang unik, VM-nya butuh GPU card gitu ya, kita juga ada. Kita udah ada yang available tuh yang Tesla P100 NVIDIA. Even yang AMD kita juga ada juga. Jadi ya sangat banyak variasinya gitu. Dan pastinya di-enable dengan auto scale. Jadi ya as a beauty of cloud, whenever ada spike langsung kita bisa nyalain atau scale-nya bisa naik turun kapanpun, bayarnya pay as you go. Nah, lanjut ke networking, kita ada macam-macam juga. Mungkin nanti ada slide-nya lebih detail lagi. Ada ya nanti saya bisa jelasin lebih detail lagi. Untuk storage pun sama. Nanti ada slide-nya lebih detail lagi saya bisa jelasin. Nah, di atas dari infrastruktur kita ada database as a service. Banyak banget tipenya dari sisi Redis, SQL, yang MySQL ataupun SQL Server ada, Postgre juga ada MongoDB dan lain juga ada, macam-macam. Big data kita ada Datav ini ibarat kata kayak Tableau gitu ya, untuk visualisasi ataupun Power BI gitu ya. Quick BI-nya ada sendiri. Terus kita ada data lake-nya juga. Jadi untuk ETL tools-nya juga ada. Dan kita punya our own big data solution namanya Max Compute yang ini. Nah, ini yang proprietary-nya Alibaba. Nah, ini berangkat dari tadi yang saya mention mengenai use case internal gitu ya. Jadi bisa kebayang Bapak Ibu ya, kita punya e-commerce itu harus handle traffic segede apa tiap hari. Dan kita harus menganalisa setiap behavior user kita, dan itu kita pakai platformnya kita bikin sendiri untuk big data solution-nya, yaitu Max Compute gitu. Tapi kalaupun mau open source kayak Hadoop Spark itu juga ada, kita ada IMAP-Reduce gitu. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Dan Max Compute ini kita sudah proof sendiri di internal gitu. Jadi kita nggak pakai untuk internal kita gitu ya. Kita nggak pakai yang open source solution, tapi kita pakai yang ini Max Compute solution. Oke, terus dari sisi vertical industry kita ada ET Brain. ET Brain ini bakal AI-nya gitu ya, cuman ini lebih ke arah vertikal. Jadi ada smart city solution namanya City Brain, ada industry 4.0 solution, ada industry brain. Terus untuk dari sisi health juga ada medical brain. Terus untuk AI kita ada yang robotik, ada juga yang machine learning. Ya, dua-duanya solusi AI kita. Dan nggak lupa juga ada IoT juga. Nah, selain ini kita juga ada private cloud solution. Ini lebih ke arah seandainya Bapak Ibu mau bawa Alibaba Cloud yang public itu turun ke bawah, yang mana dari sisi fleksibilitas, dari sisi compliance, semuanya itu harus on-premise misalnya gitu ya, dan punya budget yang besar, ini kita bisa sampai more than 50 node gitu ya, jadi gede sekali memang, langsung bisa bawa turun ke bawah gitu, dan kita juga ada solusinya. Nah, yang di atas lebih ke arah application, langsung produk jadinya gitu ya, semi SaaS lah ya. Udah ada platformnya, tinggal pakai aja. Untuk media kita ada live streaming, ada video on demand, VOD, ada media processing, ada CDN, macam-macam. Dan yang udah pakai MNC itu untuk aplikasi mobile-nya RCTI Plus sama websitenya meetup.id itu pakai media solutionnya kita. Selain MNC ada juga Tokopedia. Mereka kalau ke feed-nya Tokopedia, mereka biasanya pakai live streaming dan VOD buat para sellernya jualan dan promosi barang. Nah, itu pakai platformnya kita. Middleware ini yang lebih ke arah enterprise gitu ya, untuk service bus, business process automation dan lain-lain. Nah, kita ada juga API gitu ya, kita juga ada. Manajemen, nah ini lebih ke arah konsol manajemen. Jadi dengan cloud ya sebenarnya on the fly semuanya, yang biasanya mungkin semi cloud yang local solution punya itu harus nelpon dulu, raise ticket dulu, email dulu, mau naikin turunin spek dan lain-lain, mau ngasih otorisasi dan lain-lain.
Kalau di kita manajemen konsolnya semuanya in one single dashboard. Jadi untuk monitoring dari sisi usage ataupun workload dari VM itu gimana, nah itu bisa kelihatan semua di Cloud Monitor. Terus mau nge-track siapa yang ubah konfigurasi, hapus ataupun nyalain VM itu bisa kelihatan di Action Trail. Dan juga macam-macam lah ya, bisa ngasih akses juga pakai resource access management. Ini lebih ke manajemen konsol. Lalu communication kita juga ada macam-macam, ada SMS gateway juga, terus enterprise service kita macam-macam, ada kita jualan domail juga, ada Alimail, bahkan kita punya DingTalk gitu ya, ibarat-ibarat mirip-mirip kayak Teams gini, kayak Microsoft Teams, tapi kita punya sendiri namanya DingTalk. Oke, last but not least kita ada security solution. Ini ada detail deck-nya juga yang saya provide setelah ini. Jadi mungkin sedikit info, di Alibaba kita ada privilege untuk para user. Ini beda dengan cloud yang lain. Jadi once para customer atau para user deploy VM di kita, by default langsung dapat anti DDoS basic. Ini kalau di cloud lain Bapak Ibu harus opsional ya, harus beli lagi. Kalau di Alibaba kita langsung by default. Jadi kalau deploy VM di kita langsung dapat anti DDoS basic. Plus server guard. Server guard ini lebih ke arah untuk maintain threshold dari tiap-tiap workload VM gitu. Tapi yang lumayan beneficial sih ini anti DDoS basic. Untuk WAF dan lain-lain ini lebih ke opsional gitu ya, harus ada additional tambahan. Oke. Ya, ini sedikit drill down, nggak semua dari produk tadi yang akan saya drill down, hanya yang biasanya kepake aja. Salah satunya paling penting adalah ECS, which is VM gitu ya. Tadi saya udah mention kita punya banyak sekali tipe ECS. Tadi ada GPU-nya, ada kontainernya, ada serverless-nya udah saya mention tadi. Dan kita juga provide load balancer gitu ya. Jadi yang bisa bikin ya traffic-nya itu nggak harus langsung masuk ke VM, tapi diterima dulu oleh load balancer dan akan di-manage di belakang gitu ya. Dan dari sisi SLA pun kita tinggi. Ini untuk sekarang udah naik ya, sekarang udah 99,975 nih, harusnya diupdate nih datanya. Itu untuk single ECS. Maksudnya di satu zone gitu ya, di satu data center. Tapi kalau Bapak Ibu deploy di 2 data center itu bisa 9-nya ada 5 nih, 99,99999 gitu. Jadi lebih tinggi lagi SLA-nya. Nah, walaupun di satu data center, kenapa kita bisa tinggi sekali SLA-nya? Karena kita siapin satu physical lagi untuk redundant-nya, untuk dari sisi physical redundancy gitu ya. Jadi di settingan dari data center kita itu, kalau Bapak Ibu deploy VM, pasti ada backup-nya di rack yang berbeda, di physical yang berbeda gitu ya. Jadi something happen, ya ibarat kata kalau Bapak Ibu deploy data center sendiri dengan kapasitas misalnya VM-nya harus butuh kuantitinya 2 gitu ya, Bapak Ibu harus beli 4 gitu ya untuk cadangan. Nah kalau di Alibaba Bapak Ibu cuma bayar 1 tapi dapatnya 2, bisa dibilang seperti itulah, dianalogikan seperti itu. Oke. Lalu masuk ke database, tadi saya juga udah mention kita banyak sekali macam database, ini lebih ke arah as a service gitu ya. Jadi normalnya biasanya bikin VM dulu, baru install database di atasnya, which is itu bisa juga. Jadi bisa juga Bapak Ibu kalau mau bikin database server, taruhnya di atas ECS itu bisa. Cuman yang lebih mudah lagi kalau pakai database as a service-nya kita bilang RDS, National Database Service, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah pusingin lagi untuk install OS, patching, dan lain-lain. Jadi tinggal klik-klik aja, pilih mau MySQL, SQL Server, Postgre, pilih tipenya mau apa gitu ya. Klik-klik aja, terus pilih mau standar, which is cuma satu instance doang, atau mau HA. HA-nya juga ada 2 opsi, HA di satu zone atau HA di 2 zone, itu ada. Dan ada read-only instance. Nah, ini yang menarik. Jadi, biasanya yang bikin database itu workload-nya gede adalah waktu ada reporting gitu ya. Jadi nggak BAU, jadi nggak cuma business as usual doang, ditarik data apa tuh namanya, diakses database-nya, tapi ada kepentingan untuk reporting. Nah, dengan ada read only access ini, jadi waktu nanti mau narik data report itu nggak harus nembak ke instance yang buat production. Jadi ada instance sendiri yang terpisah yang jadinya tidak mengganggu production.
Nah, itu kita punya service-nya gitu. Oke. Yang lain masih banyak juga macam-macam gitu ya, tapi yang mostly yang commonly orang pakai pasti RDS. Ya, sama Redis lah. Sama Redis. Kalau mau MongoDB, Table Store, HBase itu juga ada. Dan kita ada tools juga untuk backup dan migration. Jadi misalnya Bapak Ibu punya database di cloud lain atau nggak di on-premise, terus mau dimigrasi ke Alibaba, nah itu kita punya toolsnya. Kita bilang namanya DTS, Data Transport Service. Oke. Ya, lanjut ke network product. Jadi di kita punya topologi itu, kita sebenarnya mirip-mirip kayak AWS lah. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan AWS, dari nama penamaannya pun mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau di AWS sama EC2, di kita ECS gitu ya. Jadi nggak jauh beda. Demikian pula dengan sisi topologi environment-nya. Jadi kalau di ECS, kalau di AWS itu bikin VPC, Virtual Private Cloud. Jadi ibarat kata vSwitch gitu ya, kayak bikin environment sendiri, misalnya untuk development, staging, sampai production gitu ya, itu bikin island sendiri, nah namanya VPC gitu ya. Nah kalau di kita juga sama. Jadi kalau biasa familiar sama AWS, di kita udah no issue lagi. Nah kita ini bisa bikin VPC, terus bisa tadi ada load balancer juga, terus kita punya Elastic IP dan Gateway. Nah yang menarik, kita punya Express Connect. Kalau di AWS namanya Direct Connect. Kalau di Azure namanya Express Route gitu ya. Kalau di kita namanya Express Connect. Ini untuk menghubungkan data center kita ke data center Bapak Ibu, ataupun ke data center manapun yang mau Bapak Ibu hubungkan. Jadi untuk bikin hybrid scenario. Nah ini biasanya dipakai oleh para fintech, para financial institution, atau customer yang put ERP-nya di kita. Jadi kita punya banyak customer juga naruh SAP-nya di Alibaba Cloud, SAP for HANA, dan dia pakai ini Express Connect ini untuk transfer datanya supaya secure, satu. Yang kedua, dari speed-nya juga ke maintain gitu. Jadi cepat transfer datanya. Dan untuk fintech biasanya mereka harus connect untuk KYC itu ke Dukcapil. Dukcapil tuh nggak diperbolehkan lewat IPsec atau public, harus secure, harus list line. Nah, pakai Express Connect ini juga gitu. Oke, overall itu aja sih kalau dari sisi network yang biasanya kemakai. Ya bandwidth, traffic, ya ini common lah ya. Oke. Lalu storage. Nah, storage di Alibaba Cloud kita ada berbagai macam solusi. Nah, block storage ini yang lengket ke di satu VM kita itu bisa ada yang pasti ada sistem disk gitu ya, kayak DAV-C-nya lah kalau di Windows gitu ya. Itu bisa sampai up to 100 giga. Untuk data disk-nya itu ada data disk, ada opsi data disk itu bisa sampai 16 disk. Per disknya bisa sampai 32 tera. Jadi lumayan fleksibel. Dan seandainya Bapak Ibu misalnya VM-nya mau dihapus gitu ya, storage-nya enggak, nah itu juga possible. Jadi yang nggak hapus nanti sistem disk-nya doang. VM-nya kehapus, ke destroy, tapi storage-nya nanti mau di-mounted ke VM lain itu bisa, itu possible yang data disk-nya gitu. Jadi ya quite fleksibel lah. Dan IOPS-nya kita tinggi, ada yang sampai 1 juta IOPS untuk yang ESD. Dari sisi durability-nya juga tinggi. Kenapa? Karena kalau tadi VM, tadi saya jelasin, kita siapin 2 gitu ya, physical instance. Kalau di storage, kita siapin 3 physical instance. Kita bilangnya triplicate copy. Dan itu di satu data center yang sama. Jadi, ibarat kata kalau Bapak Ibu ada kebutuhan storage 1 tera, ini kita ngomongin kayak analogi on-premise gitu ya. Bapak Ibu harus beli 3 tera. 3 physical storage yang beda. Kalau di Alibaba, Bapak Ibu cuma bayar 1 tera, cuman Bapak punya backup another 2 tera. Jadi ya dari sisi cost pun akan jauh kelihatan lebih benefit gitu. Dan nggak cuma cost, dari SLA-nya juga tinggi. Oke. Itu block storage yang lengket ke VM. Kita juga ada OSS, object storage. Ini yang versi lebih murah, yang IOPS-nya rendah. Biasa untuk simpan-simpan yang untuk simpan-simpan file, video, pokoknya hal-hal yang non-transaction data gitu. Terus kita juga ada file storage, ada NAS ya, table storage dan macam-macam gitu. Tapi yang common 2 ini biasa sama NAS gitu ya.
Security, security kita ada, tadi saya udah mention soal anti DDoS gitu ya. Untuk anti DDoS basic itu udah dapat waktu deploy ECS. Kita juga ada anti DDoS Pro itu yang lebih tinggi lagi kelasnya, yang memang kalau dibutuhkan itu juga bisa di-subscribe gitu ya, ataupun sebagai opsional. Selain dari itu kita ada WAF, ada juga ya banyak lah, ini yang common SSL certificate. Kalau mau cloud monitor, security, cloud firewall ya. Cloud firewall itu juga ada, itu lebih kompleks lagi solusinya. Jadi dari sisi level untuk rules dan lain-lain itu lebih kompleks dan lebih secure lagi dari sisi solusi. Cuman yang common ya dua ini pasti, WAF, anti DDoS, sama inilah ya, SSL certificate. Nah, ini juga kita bring solutionnya dari internal kita. Jadi di Alibaba Cloud itu, di Alibaba Group ya. Di Alibaba Group itu dari semua e-commerce kita, bisa lihat sendiri kan tadi waktu saya kasih pengenalan, kita terbesarnya itu bisnisnya di e-commerce, di retail. Nah, semua website kita itu bisa diakses dari manapun oleh siapapun. Ya, Bapak Ibu bisa akses AliExpress, Alibaba.com, kapanpun, siapapun gitu ya, dimanapun. Yang mana juga sebenarnya bisa di-attack oleh siapapun dan dimanapun juga gitu kan. Jadi best practice-nya security product kita itu dari situ. Dan saya kasih gambaran gitu ya, dalam satu hari di seluruh dunia gitu ya, yang meng-attack situs kita itu ada 300 juta attack dalam satu hari doang. Nah, dan itu kalau misalnya ada yang bobol aja ya, itu dari sisi bisnis kita langsung lah drop gitu ya. Which is dari sisi security kita sangat-sangat mengedepankan ya, yang mana tidak boleh ada downtime, dan dari solusi juga harus terjamin aman. Nah, dari security solusi yang kita bikin di internal itu yang kita bawa ke Alibaba Cloud. Jadi customer kita bisa dapat benefitnya juga kalau pakai security produk kita. Oke, lalu AI tadi mungkin udah sedikit saya kasih gambaran. Kita juga ada dari sisi image, image search gitu ya, dari sisi face recognition, speech language, macam-macam bot kita juga ada. Oke, dari sisi produk sih udah. Sorry, Pak Ivan, ke-mute Pak Ivan, sorry. Pak Ivan. Halo, sudah Halo, kedengaran? ya. Pak Ivan, ya sudah Pak, sudah kedengaran Pak. Baik. Oke. Oke. Nah, ini scenario backup to cloud. Jadi ya misalnya Bapak Ibu punya local backup gitu, tapi ya udah deh supaya lebih secure. Kalau kenapa-napa masih bisa diambil datanya gitu kan. Nah, itu bisa dilempar ke cloud. Kita bisa pakai OSS. Ini simple banget lah. Simple banget. Jadi palingan biasanya Bapak Ibu, ini biasanya kalau customer yang solusi seperti ini, mereka menggantikan tab backup sih. Dan itu murah banget dibandingin Bapak Ibu harus bayar tab backup yang sebenarnya kalau dihitung-hitung kasar ya, mungkin terlihat lebih murah tab. Cuma kalau dihitung-hitung long term, yang mana tab backup itu harus di-maintain ke third party, harus diamankan. Kalau amit-amit ada kejadian harus di-restore, belum tentu tab-nya masih bisa ke-restore gitu kan. Nah, itu dari sisi cost, yang hidden cost-nya itu jauh lebih merugikan. Kalau di kita, simply Bapak Ibu tinggal lempar ke Alibaba Cloud. Kita punya archive storage, itu tipe dari object storage, dan itu murah sekali. Itu per giga paling cuma berapa rupiah doang gitu ya. Cuma 20 rupiah berapa, saya lupa. Murah banget. 1 tera cuma 100 perak, saya lupa. Pokoknya murah banget. Jadi tinggal lempar ke Alibaba Cloud, ya udah disimpan di sana di archive storage kita. Gitu. Jadi sewaktu-waktu mau restore pun dia ada butuh waktu memang sekitar 1 sampai 2 jam sampai datanya ready. Cuman ya oke lah untuk nyimpan data doang gitu kan, yang memang untuk notabene-nya pengganti tab.
Nah, ini kita ada use case, dia advertisement company, punya server di banyak kota gitu ya. Nah, terus mereka biasanya mereka harus backup itu manual gitu ya, dan harus ngumpulin dari banyak branches. Gitu. Nah, sedangkan sekarang ya tadi dari sisi Alibaba Cloud kita bisa bikin centralized backup, which is ya ini dia tadi resultnya yang bisa dicapai dari sisi TCO bisa hemat sampai 70% dan PSU Go gitu. Jadi yang Bapak taruh itu yang Bapak bayar. Kalau konsepnya OSS kayak gitu. Jadi dia nggak seperti block storage ya, yang harus di-book di awal. Misalnya kebutuhannya 500 giga, ya udah Bapak Ibu deploy 500 giga untuk block storage gitu yang nempel ke VM. Tapi yang isinya misalnya cuma 1 giga, ya Bapak Ibu harus tetap bayar 500 giga, gitu kan. Nah, kalau di OSS enggak. Di OSS tidak, Bapak Ibu tidak harus mendefine di awal berapa yang akan Bapak Ibu set ataupun config. Tinggal langsung lempar datanya aja. Data yang ke detect itu yang Bapak Ibu bayarin. Mirip-mirip kayak Google Drive gitu lah. Jadi ya lebih fleksibel dan lebih murah. Ya, ini masih mirip-mirip kayak tadi, cuman sekarang dari sisi scale-nya lebih tinggi gitu ya. Dia nggak cuma backup data, tapi backup server dan NAS gitu ya. Dan yang terjadi kalau di Indonesia sih untuk ini nggak cuma backup-nya yang ditaruh ke Alibaba, tapi SAP HANA-nya juga ditaruh ke Alibaba. Bahkan mereka setelah hitung-hitung antara mereka taruh sendiri, mereka deploy sendiri gitu ya, on-premise di 2 zone yang berbeda dengan high availability yang sama kayak di Alibaba, dibandingin sama mereka taruh di Alibaba, ini misalnya zone A dan zone B, dua-duanya SAP HANA itu lebih murah. Gitu. Nah, kalau di skenario ini cuma backup-nya doang yang ditaruh. Dan itu bisa reduce sampai 80% untuk TCO-nya. Oke. Saya bring up skenario lebih banyak ke ini sih. Lebih banyak ke backup ya. Ini lebih archive data juga ya. Ini kita juga, nah ini dia. OSS kita ada 3 tipe gitu ya. Yang standar, infrequent, dan archive gitu. Yang mana sebenarnya dari sisi cost itu murah banget. Which is standarnya yang biasa commonly diambil datanya. Infrequent, nah itu mereka nggak terlalu sering ya, tapi bisa lebih murah lagi karena harganya beda. Archive ini yang benar-benar jarang banget dipakai. Dan life cycle-nya itu bisa set juga. Oke, skenario-nya untuk backup so far seperti itu. Nah, ini ya saya punya waktu 5 menit lagi ya, sedikit aja. Ini perbandingan antara cloud dengan on-premise. Ini sesi terakhir saya gitu ya, oke. Nah, ini sedikit perbandingan gitu ya. Di cloud tuh dapatnya apa aja sih? Di on-premise dapatnya apa aja sih gitu kan? Ya di cloud pastinya hardware udah nggak usah pusing. Backup juga dan recovery nggak usah pusing. Kita sudah zaman dari sisi security pun kita lebih aman. Nah, karena kita tadi sudah ada sertifikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau on-premise, cost hardware-nya harus dihitung, backup-nya juga harus dihitung sama maintenance. Harus bayar maintenance ke third party, belum lagi bayar support hardware dan software yang di-deploy gitu kan. Ya, jadi cost-nya akan lebih. Nah, ini yang saya ambil datanya dari The Who-Which Group gitu ya. Mungkin yang banyakkan orang lihat itu lebih ke arah ya ini kayak Ice Cube gitu ya, tip of the Ice Cube. Jadi kalau on-premise software ataupun on-premise server dibandingkan dengan cloud itu yang biasa saya temui di lapangan, user atau customer itu tidak melihat apple to apple gitu. Jadi sewaktu dikasih quotation server, storage, dan lain-lain dibandingin dengan cloud quotation, di kasat mata hitam di atas putih cloud lebih mahal. Dan kalau dihitung kasat mata doang. Tapi sebenarnya di luar itu
dari sisi on-premise dia harus hitung implementation, belum lagi biaya server, listrik gitu ya, maintenance, dan lain-lain. Banyak hidden cost. Nah, kalau di cloud sebenarnya itu sudah ke-cover. Kita sudah meng-cover ya 30% dari hidden cost itu. Gitu. Nah, untuk lebih real, lebih gampangnya saya coba kasih use case, perbandingan use case gitu ya, dengan spek yang sama saya hitung di cloud berapa, di on-premise berapa. Cuman ini yang saya ambil apple to apple lah ya, nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Nah, ini konfigurasinya, dia punya app server, punya DB server, dengan specs berikut gitu ya. Pakai OS-nya Windows, core-nya berapa, storage-nya berapa, DB-nya juga pakai SQL gitu ya. Nah, terus waktu saya bandingin, waktu di Alibaba, ini contoh Alibaba Cloud lah ya, saya pakai harganya, oke, ada dolar, ada rupiah. Nah, lihat aja rupiahnya gitu ya. Bisa 16 juta per bulan. Dengan 2 server tadi, 1 DB, 1 app. Okay. Kalau di on-premise, ini saya dengan asumsi ya Bapak Ibu ya, si customer tersebut deploy-nya di colo-nya di data center yang mirip-mirip selevel lah sama kita. Yang tier 4 data center, yang network redundant dan lain-lain gitu ya. Nah, itu mereka harus ya ini hitung-hitungannya lebih detail. Cuman kurang lebih mereka harus bayar, ya ada bayar network installation-nya juga, sewa ini itu gitu ya, belum lagi listriknya, belum lagi orangnya. Jadi estimasi dalam sebulan itu 57 juta gitu. Jadi yang saya coba bandingin ini mirip-mirip gitu ya antara yang Alibaba Cloud tawarkan dengan yang on-premise tawarkan. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu memang ya udahlah 2 VM ini saya beli, saya taruh di kantor saya di bawah. Nah, itu nggak apple to apple. Kenapa? Karena dari sisi security, network, dan lain-lain itu tidak selevel dengan Alibaba Cloud. Nah, ini yang saya coba kasih perbandingan. Ini dia colo di tempat data center. Yang pricing-nya itu ya lumayan gitu ya, tinggi. Nah, kalau dilihat cost-nya lumayan tinggi juga, karena sebanding dengan yang mereka dapatin. Nah, jadi overall sih sebenarnya dari sisi Alibaba Cloud kita bisa menghemat 70-an%. Karena yang hidden cost-nya itu tadi, site, power, labor, license gitu ya, hardware gitu ya. Jadi itu yang bisa kita cover. Jadi supaya terlihat adil gitu ya, apple to apple, jadi memang harus 360 derajat lah kita ngelihat apa aja sih cost yang harus di cover kalau kita pakainya nggak cloud gitu. Nah, itu baru kelihatan benefitnya di customer gitu. Oke, itu aja dari saya penutupnya. Kita sudah deploy di banyak sekali perusahaan di Indonesia. Sudah ada 1000-an lebih, cuman yang sudah agree logonya di-share oleh kita adalah ini. Dari sisi finance, retail, dan mining juga ada, enterprise gitu ya, media, entertainment, itu juga ada. Jadi kita sudah banyak sukses story di Indonesia. Oke. Nah, ini sebagai penutup kita punya foundation ataupun punya visi misi gitu ya. Make it easy to do business anywhere. Jadi Alibaba Group itu Jack Ma sebenarnya yang mencanangkan ini dan sudah kita pegang dari tahun 99. Misi kita di dunia untuk membuat orang itu gampang melakukan bisnis. Mulai dari retail solution yang kita miliki, ya which is C2C ya kayak marketplace gitu ya, orang bisa jualan dimanapun gitu ya, which is kita coba terapkan juga di Alibaba Cloud. That's why kita sangat cepat sekali perkembangan data center-nya di seluruh dunia, karena supaya memudahkan orang-orang untuk deploy server, bangun bisnis, dan lain-lain. Dan dari sisi pricing pun kita lumayan kompetitif. Balik lagi supaya kita bisa meet our vision and mission, which is make it easy to do business anywhere. Oke. Dari saya sudah, Mas Toto, mungkin kembali ke Mas Toto. Oke, baik Pak Ivan, terima kasih banyak Pak. Wah, sungguh banyak informasi terkait dengan Alibaba juga untuk kepada kita semuanya. Mungkin saya menyapa dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu.
mungkin juga ada dari beberapa dari Bapak Ibu yang belum mengenal VB Cloud, karena kalau saya lihat tadi ada beberapa juga yang sepertinya baru ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi sekilas untuk VB Cloud ini adalah kita ada perusahaan cloud solution provider Bapak Ibu yang berdiri di tahun 2014 dengan fokus kita untuk membantu customer kita sebagai partner untuk melakukan digital transformasi sehingga dari sisi customer itu bisa benar-benar merasakan benefit yang maksimal dari teknologi cloud yang tadi sudah dibilang oleh Pak Ivan sudah menjadi hal yang umum di zaman sekarang untuk teknologi cloud. Jadi kita bisa memberikan services terkait dari full assessment di awal hingga join planning session dengan Bapak Ibu, hingga kita juga bisa membantu untuk merancang IT blueprint di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Sekilas dari VB Cloud seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita jadi di akhir ini kita akan buka Q&A. Dan juga bila Bapak Ibu juga sembari sempat, paralel bisa membantu memberikan feedback kami di slide yang sudah ditampilkan saat ini. Bisa diisi, saya akan ini lagi. Oke, mungkin sembari menjawab juga untuk pertanyaan pertama ya Pak Ivan ya. Pertanyaan pertama Pak Ivan, lokasi data center Alibaba di Jakarta di bagian mana ya Pak? Ada yang bertanya seperti itu Pak. Nah, kan mungkin bisa dibantu dijawab Pak Ivan. Oke, ya thank you Pak pertanyaannya. Ya, jadi untuk lokasi data center, gini, mungkin dari sisi saya sebagai Alibaba Cloud gitu ya, di kami memang tidak diperbolehkan, mohon maaf nih Bapak Ibu, untuk bisa memberi informasi terkait data center kita. Ini part of saya sebagai bagian dari Alibaba gitu ya, part of compliance lah dari internal kami. Jadi kami tidak boleh memberikan detail informasi di mana data center kami terletak. Cuman sebenarnya saya bisa kasih kisi-kisi nih Bapak Ibu, dan saya yakin ini sudah rahasia umum sebenarnya. Untuk zone A-nya kita, untuk data center kita yang pertama, itu pertama kali launching di Maret tahun 2018, Bapak Ibu. Itu kita deploy di tier 4 data center. Jadi kalau Bapak Ibu browsing tier 4 data center di Indonesia cuma ada 1. Gitu. Letaknya bukan di Jakarta ya, di luar Jakarta. Ya, tier 4 data center. Nah, kita deploy di situ. Terus untuk yang data center yang kedua, kita launching di Januari 2019. Itu letaknya di Jakarta area. Cuman saya nggak bisa mention tempat of compliance gitu ya. Maaf sekali, saya tidak bisa mention di mana. Cuman untuk jarak antara data center 1 ke data center 2, kalau ditarik garis lurus itu plus minus 30 km. Plus minus. Gitu. Ya mungkin sebatas itu sih info yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang sebentar. Pertanyaan yang kedua, oke, partnership dengan Alibaba apakah bisa direct atau via lokal partner? Oke, bagaimana Pak? Ya. Sorry Pak Ivan juga bisa melihat untuk pertanyaannya Pak ya? Wait, coba saya di bagian chatting ya, di pertanyaan kedua bagian agak atas. Takutnya saya ada ini miss membacanya. Oke, sebentar, saya cek dulu. Oke, nggak apa-apa Pak. Mungkin saya sembari bacakan juga ya Pak ya. Boleh. Ya, partnership dengan Alibaba apakah bisa direct atau via lokal partner dari Bapak Ade Surya? Oke, untuk partnership Bapak, jadi gini, di Alibaba Cloud sendiri kita sebenarnya sudah kerjasama dengan banyak reseller lokal, dengan distributor lokal gitu lah ya. Salah satunya adalah VB Cloud. Nah, untuk partnership dengan kami, sebenarnya kami men-encourage Bapak Ibu untuk menjadi reseller dari salah satu partner lokal kami. Salah satunya adalah VB Cloud. Kenapa? Karena melalui proses direct menjadi resellernya Alibaba itu tidak mudah, gitu ya. Dan cuma itu saja, tapi dari sisi margin pun sebenarnya mirip dengan yang nanti Bapak Ibu terima kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan
existing reseller kami, contohnya VB Cloud. Jadi mungkin untuk tahap awal saran saya bisa kontak ke VB Cloud kalau memang tertarik jadi reseller Alibaba. Nanti untuk administratif dan lain-lain, untuk training juga enablement kita bisa paralel, bisa kita bicarakan gitu. Oke, baik. Berarti nanti bisa hubungi kami untuk Bapak Adi Surya ya. Oke, selanjutnya saya lanjut dengan pertanyaan yang ketiga dari Bapak Faris Andreas Kusuma. Basically, untuk security product yang langsung kita dapatkan dari Alibaba, apa saja ya? Atau memang harus request dulu untuk dijalankan? Oke, thank you Pak Faris pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah mention dari sisi security solution, yang langsung dapat itu adalah anti DDoS basic Pak. Jadi waktu Bapak deploy VM, langsung otomatis by default langsung dapat anti DDoS basic. Dan juga server guard. Server guard itu lebih ke arah Bapak maintain threshold, ngatur rules threshold-nya gitu ya, which is kalau misalnya let's say Bapak taruh threshold-nya 80% untuk VM A gitu ya. Jadi kalau udah reach 80%, Bapak tuh dapat notifikasi tuh via email, sama kita ada chat di DingTalk, tadi saya sempat mention DingTalk. Nah, itu langsung Bapak dapat notifikasinya, oh ini server Bapak ini sudah workload-nya udah mentok nih. Nah, itu akan sebatas notifikasi, dia akan memberikan seperti itu. Di luar itu, tadi security product sebenarnya banyak, Pak ya, ada apa namanya, SSL, ada WAF, Web Application Firewall, even kalau di marketplace kita pun ada next gen firewall kayak Checkpoint, FortiGate itu juga ada, dan itu semuanya opsional, which is ada tambahan cost lagi, seperti itu. Baik. Oke. Pak Ivan, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sebelum saya lanjutkan kembali ke pertanyaannya, bisa di next slide, Pak. Di slide Bapak selanjutnya. Di show di slide Bapak. Yep. Jadi tadi saya awal pernah bilang untuk good news, jadi kita akan memberikan free Alibaba Credit Trial nih untuk Bapak Ibu semuanya dengan beberapa kondisi, yaitu perusahaan Bapak Ibu adalah new customer, jadi baru pertama kali menggunakan Alibaba. Lalu kredit ini $300 berlaku untuk 1 bulan, dan juga berlaku hanya untuk satu company. Berarti satu user itu kalau misalkan Bapak Ibu yang menghadiri webinar ini ada dari perusahaan yang sama, misalkan 2 PIC dengan satu perusahaan, kita tetap akan hitung satu perusahaan saja. Lalu bila memang nanti diperlukan untuk instalasi, tim VB nanti diinfokan, nanti kita bisa membantu. Dan juga untuk free Alibaba ini kita valid penawaran ini hanya sampai Jumat ini saja Bapak Ibu. Jadi sampai tanggal 17 April. Dan bila memang Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan dan credit trial ini, bisa diisi di feedback form kami di bagian section yang kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wiyanto. Bapak Wiyanto bertanya, apakah kita launch services atau instant sendiri atau harus lewat partner? Bagaimana Pak Ivan? Oke, thank you Pak pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah semuanya ini self-service Pak. Jadi konsolnya Bapak akan atur, akan pegang, yang mana semua otoritas itu ada di Bapak. Bapak mau launch instance, mau delete instance, mau nambah apapun itu Bapak yang mengatur. Dan dari sisi cost pun transparan Pak. Ada billingnya, detailnya semuanya ada. Gitu. Nah terkait billing mungkin saya sedikit kasih penjelasan juga. Pasti ada pertanyaan lanjutan nih. Nanti paymentnya gimana gitu kan? Nah ini karena lewat VB Cloud semuanya akan dalam IDR rupiah dan ada faktur pajak. Dan semuanya sama persis dengan yang billing Bapak dapat di konsolnya nanti. Jadi billing yang di konsol itu dalam USD Pak ya, Ibu ya. Jadi waktu di generate nanti dari VB Cloud akan convert ke IDR dan akan tambah PPN. Jadi semuanya transparan gitu. Dan Bapak Ibu sendiri pun sebelum mengaktifkan ataupun menyalakan instance akan ada cost-nya dulu tuh. Misalnya Bapak Ibu pakai spek yang 4 core 16 GB RAM gitu ya. Storage-nya katakanlah 1 tera. Terus Bapak Ibu bisa lihat langsung di bawah. Oh ini totalnya berapa nih? Kita ada 2 opsi, ada yang PSU Go itu per jam, nanti ketahuan per jamnya berapa, ataupun yang subscription.
langsung bulanan. Itu langsung ketahuan nanti totalnya berapa, Pak. Dalam sebulan tuh berapa harus dibayar. Nah, baru confirm ke Bapak Ibu, baru nanti instansinya aktif. Dan itu cuma butuh waktu 2-3 menit sampai instansinya nyala. Jadi sangat fleksibel sekali. Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ivan. Sebelumnya Bapak Ibu, kami meminta maaf, mungkin boleh meminta waktu 5-10 menit dari jam 11. Kita mungkin ingin membalas semua pertanyaannya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Faris, kembali dia bertanya untuk backup image, apakah bisa diekspor untuk kita gunakan di luar Alibaba Cloud? Pak Ivan? Bisa Pak, bisa Pak Faris, bisa. Bisa ya, confirm. Oke. Confirm. Jadi waktu backupnya itu di generate gitu ya, jadi file, diekspor ke luar Alibaba bisa. Oke, baik. Lalu pertanyaan dari Pak Haris, apa bedanya VB Cloud dan Ali Cloud? Oke, baik Bapak Haris, mungkin untuk VB Cloud ini adalah partner dari Alibaba Cloud ya Bapak Haris. Jadi kita partner dari Alibaba dan VB Cloud itu sendiri tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa VB Cloud adalah perusahaan untuk cloud solution provider di Indonesia. Oke, semoga bisa menjawabnya Pak Haris ya. Oke, selanjutnya kita dari Bapak Solehudin. Untuk partnership data storage, apakah pernah terjadi data loss? Mungkin boleh dijawab dulu Pak Ivan. Oke. Ya, storage data loss. Oke, sebenarnya kita sudah memitigasi sih Pak, data loss so far tidak pernah ada customer kami yang komplain mengenai data loss. Dan kita di storage kita, itu kita punya fitur Bapak, namanya snapshot, 1 disk. Jadi setiap disk itu punya 64 snapshot Pak. Dan Bapak bisa atur sendiri rules-nya. Paling cepat itu per 1 jam Pak. Jadi dia langsung nge-backup per 1 jam itu dia nanti berupa image gitu ya, itu disimpannya di object storage-nya kita, di OSS-nya kita. Jadi kalau misalnya Bapak mau revert back gitu ya, ke 1 jam sebelumnya itu kita ada filenya gitu. Dan 64 kali slotnya itu Bapak bisa atur lah. Intinya dia akan balik lagi ke awal. Misalnya sebulan sekali, nanti bulan ke-65-nya kehapus data yang paling terakhir, seperti itulah. Dia tetap slotnya 64 snapshot-nya. Jadi itu yang biasa customer kita lakukan, dan so far sih tidak ada isu ya untuk data loss. Terus mungkin saya lanjutin ya, ECS crashes atau corrupt apakah pernah terjadi? Ya, untuk ECS crashes atau corrupt, tadi saya sempat mention di kita prepare 1 physical server lagi. Jadi dari sisi SLA sebenarnya sudah sangat tinggi. But again, Bapak, ini kita tidak menjamin 100% gitu ya. Dari sisi preventif kita sudah lakukan. Cuman crashes atau corrupt ini pasti ada risk di sana. Cuman sangat kecil sekali. Nah, untuk memitigasi ini yang biasa customer kita lakukan adalah mereka ya tadi ada backup data dari snapshot itu. Jadi sistem disknya itu mereka backup juga. Tapi so far saya dengerin dari customer saya juga belum pernah sih so far saya di Alibaba ada isu untuk SLA kita itu tidak tercapai, itu saya belum pernah dengar. Gitu. Jadi so far aman. Oke, kembali ke Pak Toto Pak. Baik, selanjutnya untuk Bapak Ade Surya, free credit apakah berlaku untuk user yang sudah pernah registrasi di Alibaba Cloud atau memang harus email baru? Ya, ini harus email baru Pak Ade, harus email baru. Kalau masih mau pakai email yang lama harus di-delete dulu akun tersebut. Gitu. Oke, berarti mesti email baru ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Berarti harus email baru. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Dan juga mohon juga kalau untuk sembari minta waktu sebentar untuk mengisi feedback form yang sudah kami informasikan sebelumnya di kolom chat. Lalu bila Bapak Ibu tertarik ingin coba-coba fitur dari Alibaba, tapi untuk mendapatkan kredit secara gratis, langsung isi saja di feedback itu sampai akhir. Nanti kita akan dari tim VB pasti akan follow up untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini bisa mendapatkan free credit tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Iqbal. Untuk DR ke Ali Cloud, apakah menggunakan tool third party lagi atau tidak ya Pak?
Pak Ivan. Baik. Oke. Untuk DR solution ini sebenarnya depends ya Pak Ikhwan ya. Kalau misalnya si usernya ini sudah di Alibaba Cloud, which is mereka tinggal bikin rules aja untuk dilempar datanya ke zone kita yang kedua gitu ya. Cuman ini kalau misalnya scenarionya hybrid, dalam artian Bapak production-nya di on-premise, cuman mau DR-nya di Alibaba gitu ya. Nah, itu yang sudah pasti butuh third party tools Pak, untuk ngatur replikasi datanya gitu. Karena kalau di Alibaba kita one way doang Pak, dari on-premise ke kita. Cuman kalau misalnya DR itu kan akan ada delta ya Pak ya. Jadi waktu disaster, production-nya pindah ke Alibaba, jalan di Alibaba, lalu sewaktu sudah selesai, production bisa up lagi, kan ada Bapak harus swing lagi ya ke bawah gitu ya, ke production di on-premise. Nah, itu yang bisa bantu untuk mengatur deltanya itu juga ikut ke sync. Nah, itu third party tools gitu. So far sih kita ada namanya solusinya Highstack ataupun pakai Comvault. Nah, itu yang sudah kompatibel dengan kita gitu. Baik, so far sudah menjawab ya, Pak Ivan. Pak Iqbal, yes, skenario hybrid, betul sekali. Oke, baik. Kalau saya lihat untuk feedback formnya saat ini sudah ada beberapa yang mengisi ya. Terima kasih yang sudah mengisi feedback form. Dan juga ada beberapa usulan-usulan juga nih. Kalau saya baca di sini, boleh nggak Pak ini selanjutnya webinarnya tentang Alibaba Essential Training. Lalu juga ada yang bilang kalau bisa juga ada SAP on Ali. SAP on Ali bagaimana Pak Ivan? Apakah sudah bisa dilakukan Sudah, ya Pak ya? kita sudah ada 15 customer SAP di Alibaba Cloud. Ya. Oke, baik. Berarti itu Salah ada satunya Adira Finance. salah satunya Adira Finance. Oke, baik Bapak Ya. Ibu. Informasi juga nih buat kita bahwa untuk Alibaba sudah bisa berjalan SAP on Ali dan salah satu customer-nya adalah Adira Finance. Baik. Yang lainnya kita masih menunggu untuk feedback form-nya. Sembari mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Yang penting ada free credit untuk training dan sertifikasi Alibaba juga dong. Wah, katanya seperti itu. Baik, nanti kita akan fasilitasi ya, Pak Ade ya. Kita akan coba nanti diskusi juga dengan Alibaba Indonesia. Oke, baik. Jam 11 lewat 6 menit. Mungkin kita bila tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk webinar kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Ivan. Sekali lagi mau menyempatkan diri untuk berbagi dengan kami, untuk sharing tentang Alibaba kepada kami semua ya Pak Ivan ya. Terima kasih Pak. Dan juga untuk semua partisipan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kali ini. Ditunggu untuk informasi dari webinar VB Cloud selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Dan juga sekali lagi untuk feedback formnya juga terima kasih yang sudah berpartisipasi mengisinya. Semua input, masukan pun akan kita selalu baca dan juga pertimbangkan supaya webinar VB Cloud menjadi lebih baik lagi. Dan bila memang nanti untuk yang free credit bisa langsung diisi saja, kan kita pasti akan follow up untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Thank you semua.